Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membuat laporan keuangan ya. Terlebih dahulu kita akan membuat neraca lajur. Oke, baik, mohon disimak caranya. Langkah yang pertama adalah untuk membuat neraca lajur, kita harus mempunyai data neraca saldo per 31 Desember ya, dan jurnal penyesuaian. Baik ya, dua ini akan kita gunakan untuk membuat neraca lajur. Baik, langkah yang pertama adalah kita pindahkan dulu akun-akun ya, akun-akun yang ada di neraca saldo ya, kita kopikan dan kita pindahkan ke kolom neraca saldo seperti ini ya. Oke, kita kopikan ya. Oke, kita kopikan. Oke, seperti ini. Oke, ini cash in bank kita pastikan dulu 200 Oke, 200. Oke, sama ya, semuanya sudah kita pindahkan. Oke, setelah kita pindahkan neraca saldo ya, selanjutnya adalah kita akan memindahkan kolom ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini kita ambil dari kolom ini ya. Kita pindahkan satu-satu dari kolom ini ya. Baik, untuk cash in bank posisinya di debit 5.070.000. Kita pindahkan ya ke sini. Cash in bank di debit tadi 50 juta. Oke, sudah. Selanjutnya kita posting lagi ya. Kita posting. Alangkah bagusnya ketika kita sudah memposting di sini ya, kita harus memberi tanda bahwa ini sudah kita pindahkan ya. Oke, silakan diberi tanda ya jika kalian sudah memposting ke neraca lajur. Oke, selanjutnya yaitu bank service-nya, itu posisi di debit 250 bank service ya. Oke, bank service. Oke, ini ya, posisi tadi di debit ya, kita pindahkan. Selanjutnya kita pindahkan interest revenue dari kolom kredit 5.320.000, interest revenue kredit ya, interest revenue kredit, interest. Nah, ini posisinya di kredit, jadi kita pindahkan saja ya, dan seterusnya ya. Langkah ini akan saya skip ya, kita memindahkannya satu persatu ya, seperti yang tadi. Oke, untuk langkah ini saya akan skip. Saya beranggap bahwa kalian sudah bisa untuk mempostingnya ya. Oke, ini kita pindahkan. Oke, setelah selesai kita melakukan pemindahan atau memposting jurnal penyesuaian ke neraca lajur ya. Selanjutnya adalah kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian di kolom ini ya. Jadi rumusnya debit ketemu debit, maka hasilnya nanti akan ditambahkan posisi di sini ya. Selanjutnya jika kredit ketemu kredit, itu akan ditambahkan, maka kita masukkan ke sini ya. Nah, terus selanjutnya jika debit ketemu kredit, maka rumusnya akan dikurangi ya. Posisinya itu adalah saldo yang paling besar. Misalnya 200 ini kita kurangi ini, maka posisinya di sini. Oke, kita langsung praktekkan ya. Karena ini debit ketemu debit, maka kita tambahkan ya. Maka hasilnya adalah 205 ya. Selanjutnya jika di sini kosong, tidak ada penyesuaian di sini, kita langsung posting saja, langsung kita pindahkan seperti ini. Petikas karena tidak ada di zona penyesuaian, kita pindahkan 6.750, kita pindahkan ke sini. Oke. Begitu juga dengan account receivable, tidak ada penyesuaian, kita langsung pindahkan ya. Oke.
Oke, jika seperti allowing ya, posisinya di kredit di sini. Di zona penyesuaiannya juga ada posisinya di kredit, maka kita tambahkan kredit ketemu dengan kredit, akan kita tambahkan di sini ya. Akan kita tambahkan di posisinya di kredit. Oke, berarti nilainya adalah 35 sekian ya. Merchandise inventory karena tidak ada di kolom penyesuaian, jadi kita pindahkan saja uangnya. Nah, seperti ini. Di store supplies itu di debitnya 10.700.000, di jurnal penyesuaiannya itu di posisi kredit 5.850.000. Nah, seperti ini kita akan mengurangi debit ketemu kredit, berarti 10.700.000 dikurangi 5.800.000. Nah, hasilnya nanti kita letakkan posisi yang paling besar. Karena di sini posisi yang lebih besar adalah 10 juta yang di debit, maka hasil pengurangannya kita masukkan di kolom debit ya. Oke, jadi sisanya adalah 4.850.000. Oke, saya anggap di sini penjelasan saya itu kalian sudah pahami. Jadi saya skip ya. Saya percepatkan. Oke, kita sudah melakukan penyesuaian ya. Neraca saldo setelah penyesuaian sudah kita isi. Nah, untuk selanjutnya data yang kita gunakan adalah bukan neraca saldo ini, tetapi yang kita gunakan adalah neraca saldo setelah penyesuaian ini yang kita gunakan untuk membuat laporan keuangannya nanti, ya. Oke, sekali lagi saya jelaskan di sini. Untuk membuat laporan keuangan, yang kita lihat adalah bukan yang di sini neraca saldo, tetapi yang ada di sini neraca saldo setelah penyesuaian. Bisa dipahami ya? Oke, untuk mengisi laporan laba rugi di sini ya. Untuk mengisi laporan laba rugi di sini kita hanya memindahkan kolom yang sales ini ya. Sales terus beban yang kita pindahkan ya. Yang kita pindahkan adalah untuk kolom laba rugi adalah sales dan beban-beban ya. Oke, kita pindahkan ini sales itu masuk ke laba rugi ya. Oke, posisinya kita lihat di sini, posisi yang di kredit kita pindahkan ke sini di kredit gitu. Oke, selanjutnya posisi yang ini salah satunya posisi di debit kita pindahkan di kolom debit. Oke. Dan seterusnya ya, saya anggap kalian sudah pahami ini ya. Oke. Oke, segini ya. Kita akan pindahkan posisinya di kredit, kita di laporan laba ruginya kita ketikkan ke kredit. Oke. Nah, untuk di kolom laporan neraca ini adalah isinya adalah aktiva ya. Aktiva, modal ya, dan utang. Pokoknya selain yang di kolom laporan laba rugi yang kita sudah pindahkan ke sini, jangan kita pindahkan ke kolom neraca lagi, cukup berhenti di sini ya. Nah, sisanya yang belum kita pindahkan ke kolom laporan laba rugi, kita akan memindahkannya ke kolom neraca ya. Seperti cash in bank. Cash in bank posisinya kita lihat di sini di debit, maka kita pindahkan ya di debit. Oke, petty cashnya juga 6.710 di debit kita pindahkan ya. Terus yang account receivable-nya kita pindahkan juga ya, termasuk dengan allowing-nya ya, kita pindahkan. Oke, dan seterusnya ya. Di sini saya anggap bahwa kita sudah membuatnya. Oke. Oke, ini sudah kita ini ya. Nah, yang ini kita nggak usah pindahkan lagi karena sales ini sudah masuk ke laporan laba rugi, tidak masuk ke kolom neraca. Bisa dipahami ya. Jadi untuk kolom neraca isinya adalah ini aktiva, modal, dan kewajiban. Sedangkan untuk laporan laba rugi isinya adalah sales, pendapatan ya, sales atau pendapatan atau dan biaya beban ya. Oke, baik, kita jumlahkan di sini ya. Oke,
Nah, di sini terjadi selisih ya. Jadi selisih. Oke, ini selisihnya 1 miliar ya, dikurangi dengan ini. Nah, kita letakkan posisinya di sini ya. Hasilnya. Selisihnya adalah 167. Nah, ini kita kurangi juga 168 ini kita kurangi dengan 1,5 ini. Selisihnya kita letakkan di sini ya. Oke. Balance di sini 167083 167083. Oke, jika di sini sudah sama, maka bisa dipastikan bahwa neraca lajur kita itu sudah benar ya. Oke, jadi ketika kita tambahkan di sini, maka jumlahnya itu akan balance 1,6 1,6 1,68 1,68. Oke, berarti ini laporan neraca lajur kita sudah benar. Oke, selanjutnya ya, kita akan membuat laporan laba rugi ya, seperti ini ya. Kita akan membuat laporan laba rugi. Oke, mohon disimak ya penjelasannya. Oke, sales ini ya, sales ini kita akan mengambil dari neraca lajur ya, neraca lajur yang sales ini. Oke, mana sales yang ini ya, kita pindahkan ya, sales ini kita pindahkan ya, kita pindahkan ke kolom laba rugi. Oke, kita pindahkan nih. Oke, selesai. Oke, terus nah, karena di laporan UD Buana itu cuma ada sales sama sales return ya. Sebenarnya ada satu lagi adalah sales diskon. Jadi kalau ada sales diskon ini dimasukkan di sini ya, maka nanti ketemu dengan penjualan bersihnya. Oke, bisa dipahami ya di sini. Oke, untuk sales returnnya, kita ambil ya, kita ambil di kolom neraca lajur lagi sales return. Nah ini, oke, posisinya ada di debit ya. Posisinya ada di debit senilai 50 juta. Oke. Jadi kita kurangi ya, sales ini dikurangi dengan sales return ya. Kita kurangi. Nah, oke. Untuk arti dari dalam kurung itu artinya adalah pengurangan ya. Berarti 1,6 kita kurangi dengan 50 juta, hasilnya kita letakkan di sini, maka hasilnya adalah 155 sekian. Oke, bisa dipahami ya. Ini dapatnya dari mana tadi? Sales returnnya kita ambil dari kolom neraca lajur. Ya. Kita lihat di sini ya, neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, kita kembali lagi laporan laba rugi. Oke, selanjutnya cost of goods sold ya. Cost of goods sold-nya kita ambil juga dari kolom neraca lajur. Kita cari cost of goods sold. Oh, ini ya. Ini. Oke, di neraca saldo 1,193. Oke, kita pindahkan uangnya. Oke, kita pindahkan. Oke, terus flag-nya juga kita ambil ya. Flag-nya ini senilai 8 ya, 8.800.000. Oke, kita pindahkan di sini ya. Terus cost of goods sold-nya juga kita pindahkan ya. Juga kita pindahkan. Cost of goods sold-nya ini ya 1,19 ya. Cost of goods sold. Oh, sama ini ya. Oke. Maksudnya gini ya. Ini kita kurangi ya. Ini nanti cost of goods sold-nya, flag sold-nya itu kita tambah ya. Kita tambah ini ditambah ini, maka hasilnya adalah 1,2 ya. Bukan cost of goods sold lagi ya, tapi total ya. Oke, totalnya. Oke, jadi kita ketemu nih ya.
1,2 totalnya ya. Oke, HPP-nya. Selanjutnya ya, kita akan cari gross profit-nya dengan cara seperti apa? Kita kurangi penjualan bersih kita dengan HPP kita ya, cost of goods sold kita. Maka ketemu, ingat dalam kurung artinya adalah pengurangan ya. Maka hasilnya yang kita dapat adalah 349.400.000. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, selanjutnya kita akan mengisi ya. Nah, jadi di laporan laba rugi ini isinya adalah sales ya, harga HPP ini kita masukkan, terus biaya-biaya. Jadi semua beban-beban itu kita masukkan ke sini ya. Seperti advertising ya. Ini kita pindahkan nih, kita ambil ya biaya advertising posisinya di sini ya. Oke, kita copy, kita pindahkan ke sini. Oke. Telepon juga ya, telepon juga ini kita kopikan, masukkan ke sini. Oke, kita kopikan secara keseluruhan ya. Kita kopikan karena posisinya di sini sama. Kita kopikan ya. Dari under expense. Oke, kita kopikan. Oke, kita kopikan. Oke, sudah kita kopikan. Selanjutnya adalah jadi total beban kita ya, beban operasional kita. Ini kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan, kita letakkan posisinya di sini ya. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 166 ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengurangi gross profit kita dengan total operating expense kita, dengan total biaya operasional kita. Maka kita ketemu ya, hasilnya 349 dikurangi 166, maka hasilnya adalah 182. Oke ya. Oke, terus under revenue expense ya, pendapatan lain dan beban lain-lain kita masuk ke sini ya. Under revenue. Oke, under revenue. Sebentar. Oke, interest revenue ini ya, interest revenue ini ya. Oke. 11 juta ya, posisinya di kredit 11.420. Oke, 11.420. Oke, kita pindahkan ke sini. Oke, selanjutnya interest expense ya. Oke, untuk expense-nya tidak ada, jadi yang ada itu interest expense-nya ya. Kita ambil lagi di kolom neraca saldo interest expense ini ya. Oke, 12.480. Oke, kita kopikan. Terus bank service ya. Bank service-nya kita ambil juga di sini, bank service kita kopikan. Kita pastekan di sini ya. Oke. Ketemu sudah. Selanjutnya ini kita tambah ya, ini kita tambah, kedua ini kita tambah, kita masukkan ke sini, maka hasilnya adalah 19.330. Oke, ingat dalam artinya dalam kurung adalah pengurangan. Oke. Selanjutnya kita kurangi ini ya, kita kurangi ini pendapatan ini kita kurangi dengan beban-beban yang ada di sini ya, karena lebih besar beban atau biaya daripada pendapatan ya, maka hasilnya di sini nanti kita kurangi ya, 11 dikurangi 19, maka akan terjadi min ya, min 7.910. Oke, min 7 juta ya, 7.910.000. Oke, selanjutnya
kita akan mencari profit before ya. Ini kita akan mencari keuntungan kita. Jadi 182 kita kurangi dengan 7 ini ya. Kita kurangi maka hasilnya adalah 174. Oke. Jadi seperti ini. Karena di sini hasilnya minus, maka kita kurangi ya. Tetapi jika di sini pendapatannya lebih besar daripada biaya, otomatis di sini nanti hasilnya bukan min. Maka kita tambahkan 182, kita tambahkan dengan hasil ini ya. Berhubung di sini hasilnya min, maka 182 juta ini kita tambahkan dengan min 7 juta, maka hasilnya adalah 174 ya. Bisa dipahami ya. Oke, terus kita langsung ini pendapatan sebelum pajak, terus income tax expense kita ya. Oke, income tax expense kita itu kita cek di neraca saldo ya. Income tax expense kita ada berapa sih? Ada 7.756 ya. 7.756. Oke, jadi kita kurangi laba sebelum pajak tadi, kita kurangi dengan ini, maka hasil laba bersih kita adalah 167. Oke, kita cek di sini ya, 167. Oke, harus sama ya dengan sini ya. Harus sama dengan di sini. Di sini juga 167 083 500, di sini 167 083 500. Oke, sama. Jika sama, berarti laporan laba rugi kita sudah benar ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan ekuitas ya. Oke, mohon disimak. Jadi sini rakah kapital 1/12/2018 ya. 1 Desember ya. Berarti ini adalah modal awal raka ya, modal awal raka. Oke, modal awal raka. Oke, kita cek di sini modal raka kapital. Oke, kita ini ya, kita ambil yang ini ya. Ini modalnya per 1 Desember ya. 366.500. Oke, 366.500 ya. Oke, kita kopikan ini. Oke, kita kopikan. Ekuitas. Kita kopikan. Oke, 366.500. Oke. Selanjutnya profit after tax. Nah, profit yang ini laba bersih kita ya. Setelah potong pajak, ini kita ambil dari laporan laba rugi yang ini tadi. Yang ini kita kopikan ini ya. Profit after tax kita kopikan, kita pastekan di sini. Kita tulis di sini. Oke, sudah 167.083 ya, 167.083. Oke, selesai. Terus untuk raka drawingnya kita ambil dari neraca saldo ya, neraca lajur maksudnya. Nah, ini raka drawing 254. Oke, kita pindahkan 25.400, kita kurangi ya. Kita kurangi, maka kita ketemu increase capital kita ini, kita kurangi dengan ini, maka hasilnya adalah 141.683.500 rupiah. Oke, ketemu ya. Maka modal akhir per 31 Desember raka itu sebesar 366 ini kita tambah dengan 141 ini, maka hasilnya adalah 508. Oke, sampai di sini bisa ya. Jadi untuk laporan perubahan ekuitas adalah dari tanggal 1 Desember modalnya 366, per 31 Desember mulai raka menjadi 508. Oke. Selanjutnya kita akan membuat laporan neraca ya.
Oke, perlu diketahui untuk membuat laporan neraca ini atau posisi keuangan ini antara aset, isinya adalah aset ya, liability dan modal ya. Oke, kita selesaikan dulu di sini ya. Oke. Cash in banknya ya, cash in banknya kita pindahkan, dari neraca saldo yang ini ya, kita pindahkan cash in bank ya, yang ini ya, 205 oke, kita kopikan. Oke, sudah. Begitu juga ada petty cash ya, petty cash juga kita kopikan, dari neraca saldo yang ini, petty cash yang ini kita kopikan masuk ke kolom neraca. Oke, selesai. Oke, account receivable ya, kita pindahkan dari sini 709.500, kita masukkan ke laporan keuangannya. Oke, allowing for juga ya, ini termasuk neraca, jadi kita masukkan allowingnya adalah ini 35475. Oke, kita kopikan di sini. Oke, kita kasih min ya, kenapa? Karena di neraca lajurnya ini aktiva ya, tetapi ini posisinya di kredit, makanya kita kurangkan ya, nanti bisa dipahami ya. Selanjutnya merchandise inventory, kita ambil lagi dari neraca saldo, neraca lajur, merchandise inventory ini ya, kita masukkan ke sini. Oke, begitu juga dengan store supplies ya, kita pindahkan semua ke sini ya. Jadi di sini adalah semua yang termasuk dari current asset ya, aset lancar itu masukkan ke sini, uangnya masukkan ya. Jadi jika kalian ketemu di soal lain ada aset lancar yang lainnya, itu harus kalian masukkan di sini ya. Berhubung dengan ini laporan UD Buana, aset lancarnya cuma ada ini ya, jadi kita cuma buat ya ini ya. Oke, terus kita lanjut ke aset tetap. Oke, aset tetapnya juga ya, equipment ya, kita ambil dari neraca saldo. Oke, equipment ya, ini kita ambil dari neraca saldo, ini kita copy, kita masukkan ke neraca. Equipment akumulasinya juga Kak ya, equipment akumulasinya juga ke akumulasi. Oke, ini ya, karena posisinya kredit jadi kita minkan di sini ya. Oke, min karena dia akumulasi juga ya, jadi kita harus kurangi. Oke, selanjutnya book value equipment ini berarti kita kurangi nih, 633 kita kurangi dengan 17, ini min 17, maka hasilnya adalah 45 sisanya lagi ya. Oke, selanjutnya jadi total aset kita ya, kita pindahkan ke sini ya, ini kita pindahkan ke sini ya, kita pindahkan ke sini. Total aset kita adalah 45.550 ya. Yang tadi total current aset lancar kita juga kita pindahkan juga di sini, ini kita tambahkan, masukkan ke sini ya. Oke, jadi aset lancar kita sudah ketemu, aset tetap kita juga sudah ketemu ya. Maka total aset kita itu sebesar 1602465 ya. Oke, selesai untuk pengisian di kolom aset. Kita selanjutnya akan mengisi di kolom liability dan equity ya, utang dan modal kita akan isi. Kita isi dulu. Kalian harus memasukkan semua ya, akun yang berhubungan dengan utang, akun-akun yang berhubungan dengan utang kita harus masukkan ke sini. Ingat, yang berhubungan dengan utang harus kita masukkan ke sini
ya. Oke. Ini utang jangka pendek, account payable ya. Account payable kita ambil dari neraca saldo. Dari neraca saldo account payable ini ya, account payable 78. Oke, kita copy, masukkan ke sini. Itu juga expense payable ya, expense payable juga kita ambil ya. Expense payable ini ya. Oke. Kita ambil, kita kopikan di sini. Terus income tax payable ya. Kita ambil dari neraca lajur. Income tax payable ini ya, kita copy. Terus VAT payable juga kita copy. 22 ini ya, kita copy. Oke. Oke, baru kita ketahui ya total current liability kita. Total utang jangka pendek kita adalah sebesar. Jadi ini kita tambah, masukkan ke sini ya. Oke, selanjutnya adalah utang jangka panjang Bank Permata ya. Bank Permata. Karena cuma satu, kita langsung di sini. Kita ambil juga dari neraca lajur Bank Permata yang ini ya. 285 kita pindahkan, kita copy. Oke, selesai. Selanjutnya total liability kita berarti ini ya, 8 ini 2 kita tambah dengan 285, maka hasilnya adalah 1,94 ya. Oke, selanjutnya untuk modal itu kita ambil dari kolom laporan laba rugi, dari kolom ekuitas, dari kolom modal ya. Sekali lagi, rakah kapital ini, modal rakah kita ambil dari kolom dari laporan laba perubahan modal, dari laporan perubahan ekuitas atau modal ya. Yang ini kita ambil, yang ini kita ambil, kita copy, kita masukkan ke sini ya, kita pastekan. Oke, 508. Oke, ketemu. Setelah itu kita tambahkan total utang, yang ini kita akan tambahkan dengan ini, maka total utang bukan utang dan aset ya, tetapi modal ya, kapital, equity. Oke, berarti total liability dan equity kita ini ditambah ini, maka hasilnya adalah 16046. Mana perlu diketahui, total aset itu harus sama dengan total liability dan equity ya, 1,6025, 1,602. Oke, berarti sudah pas ya. Jika dia sudah sama atau sudah balance, maka laporan neraca kita itu sudah benar. Jika salah atau tidak balance, maka harus kita cek lagi. Mungkin ada yang kurang, ada akun yang kurang kita masukkan, atau akun yang tidak butuh, tidak perlu kita masukkan ke sini. Kita anggap itu sebagai aset lancar, padahal itu adalah bukan aset gitu ya. Oke, jadi mohon disimak. Oke, sudah bisa ya untuk membuat laporan neraca. Oke, selanjutnya kita akan membuat laporan arus kas. Oke, mohon disimak ya. Mohon disimak untuk pengisian arus kas. Ya, sebenarnya arus kas ini sangat mudah ya, tetapi bagi sebagian orang laporan arus kas ini sangat membingungkan. Ini uangnya dari mana gitu. Jadi ingat, laporan arus kas itu 4 sumbernya. Yang pertama adalah kita ambil dari jurnal penerimaan kas. Yang kedua adalah kita ambil dari jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga kita ambil dari petty cash. Selanjutnya kita ambil dari jurnal penyesuaian. Ya, ingat, untuk mengisi laporan arus kas yang kita ambil adalah dari 4 ini ya. Jurnal penerimaan,
pengeluaran, petty cash, sama jurnal penyesuaian. Ya, baik, kita akan mulai. Oke, sebenarnya banyak formatnya ya, tapi saya lebih senang seperti ini. Kita langsung ke akun-akun yang bersangkutan ya. Sebenarnya ini masih bisa kita lebih singkat lagi, tetapi nanti jika saya lebih singkat, maka nanti kalian takutnya kalian susah memahaminya. Jadi saya buatkan per akun ya. Oke, untuk kali ini yang saya contohkan ini, kita membuat jurnal arus kasnya, cash flow-nya itu per akun yang kita ambil dari jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, petty kas, sama jurnal penyesuaian ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, untuk account receivable ya, kita masuk ke jurnal penerimaan kas ya, account receivable. Oke, kita masuk ke mana account receivable ini ya, ini account cash receipt, jurnal penerimaan ya, jurnal penerimaan. Ini ada account receivable. Kita nggak usah hitung-hitung lagi, kan kita sudah melakukan rekapan. Jadi kita ambil yang ini saja, total dari ini ya. Karena 262.900 ini adalah punya kolom account receivable atau piutang, maka kita kopikan saja ini 262 ini, kita kopikan ya, kita tulis di sini ya, kita tulis dengan account receivable. Oke, selesai satu, gampang kan? Selanjutnya ya, jadi di jurnal penerimaan kas ini semuanya kita akan masukkan ke jurnal penyesuaian ya, akun-akunnya sini. Jadi yang berhubungan, yang mempengaruhi cash in bank itu harus kita pindahkan ya, harus kita pindahkan ke arus kas. Oke, selanjutnya yang akan kita pindahkan adalah sales ya, sales. Oke, kita akan pindahkan sales ini ada di kolom jurnal penerimaan kas ini ya. Ini ada penjualan tunai ya, ada penjualan tunai. Yang ini kita pindahkan, yang ini, bukan yang ini kita pindahkan ya, tetapi yang akun sales yang 242 ya, 242 ya, 242 juta yang kita pindahkan. Kita copy, kita pindahkan ke sini 24. Wah, oke, mudah ya. Selanjutnya adalah fade out ya, fade out. Fade out ini adanya di penerimaan kas juga ya. Nah, ini fade out, VVN outcome ini 242. Nah, 242 ini kita copy saja, kita masukkan ke sini. Oke, selesai ya. Oke, masih ada. Terus selanjutnya adalah receive from rate of account receivable ya. Oke, selanjutnya yang from interest ya, bukan yang ini ya, receive from rate of account receivable ini akun yang sudah dihapus tetapi oleh pelanggannya dia sanggup membayar gitu ya. Ini ada di mana? Ini ada di jurnal penerimaan kas ini ya. Ini penerimaan utang yang telah dihapus ya. Oke, yang ini ya, allowing for the 7.200.000. Jadi kita kopikan saja ke sini. Ya, kita kopikan saja ke sini. Ya, penghapusan piutang. Oke, 7.200.000 ya. Oke, terus kita mendapat interest revenue ya. Interest revenue ini kita dapatnya, sebentar kita cek di jurnal penerimaan kas masih ada enggak. Ini sudah kita pindahkan semua ya, ini sudah kita pindahkan, ini juga sudah kita pindahkan, ini juga sudah kita pindahkan. Kenapa cash in bank-nya enggak dipindahkan? Enggak ya, kalau kita pindahkan ini jadi double entry nanti, maka laporan kita nanti tidak bisa digunakan ya, karena terjadi double entry. Maka ini saja yang kita pindahkan, ini saja, ini karena jumlah uang ini dan ini itu nanti ya sama segini juga nanti
ya. Makanya yang kita pindahkan adalah cukup ini saja, ya. Oke, kita loncat. Untuk interest revenue-nya itu ada di jurnal penyesuaian, ya. Oke, interest revenue. Nah, yang ini kita pindahkan. 5.320. Ini pendapatan bunga, ya. Kita pindahkan ke sini. Oke, kita pindahkan ke sini. Interest revenue 5.320. Oke, berarti total penerimaan kita tambahkan ini, kita tambahkan, maka hasilnya adalah 541.620. Oke. Gimana? Sudah paham? Sekarang ya, kita ambil dari jurnal. Ingat, kalau ada penerimaan itu kita ambil dari jurnal penerimaan kas dengan jurnal penyesuaian, gitu ya. Nah, ini payment ya, payment ini account payable, expense. Oke. Ini dari mana kita ambil? Ini kita ambil dari jurnal pengeluaran kas, ya. Jurnal pengeluaran kas. Account payable. Account payable ini ya. Account payable, jadi kita ambil saja uangnya di sini. Kita kopikan saja karena kolom ini adalah khusus untuk account payable. Maka kita ambil saja jumlah di sini. 355.300. Masukkan ke arus kas. Terus tulis di sini 355.500. Oke. Kita dalam kurung ya, karena ini pengeluaran atau diminkan ya, supaya enak nanti kita pengurangan di sini ya. Oke, selanjutnya expense payable ya. Expense payable kita ambil dari jurnal pengeluaran kas. Expense payable, kita cari mana expense payable 2.500.000 yang ini ya. Expense payable benar kan 2.500.000. Oke, kita pindahkan, kita kopikan di sini. Oke, selesai. Terus VAT payable ya. VAT payable kita masuk jurnal pengeluaran kas. Ini VAT payable tuh ini 1.500.000 ini ya. Oke, kita pindahkan ke sini. Oke. Terus advertising expense ya. Kita ambil dari mana? Kita cek di jurnal pengeluaran kas. Oh, enggak ada ya. Ini sudah. Ini Bank Permata Loan sama interest ini nanti akan kita masukkan di pengeluaran ini ya. Pengeluaran yang lain ya, bukan yang masuk ke sini. Tapi tetap akan kita pindahkan. Terus advertising expense ini kita ambil dari petty cash. Kita ambil dari petty cash ini ya 750. Oke, sebentar, bukan 750 ya. Bukan 750 karena di soalnya ini soalnya transaksi kedua. Oke, 675 ya, 675. Di sini 750 salah ya, berarti 675. 123. Oke, 675. Oke. Selanjutnya kita kopikan nih 675, kita kopikan ke sini. Oke, selesai. Terus expense payable ya. Expense payable-nya ada di petty cash juga. Expense payable-nya 975 ya. Kita masuk ke sini, kita kopikan 9, pastekan di sini. Oke. Terus store supplies-nya ya. Oke, payment store supplies-nya ada nggak sih? Store supplies-nya ada ya, 900.000 ya. Oke, pembelian perlengkapan. Kita cek dulu deh tanggal 9. Transaksi tanggal 9.
Oke, ada ya 900 termasuk ke voucher kas kecil. Oke, kita akan isi. Oke, setelah flashnya kita copy ya 900. Oke deh. Terus overlasting expense kita lihat di sini ada nggak overlasting expense? Oke, di sini 800. Sebentar kita cek soalnya ya. Overlasting expense. Oke, sebentar kita cek soalnya di dokumen. Nah ini, oke 500.000 ya untuk overlasting expense-nya 500.000, tetapi di sininya tertulis 800, salah ya 500. 5 juta 1 2 1 2 3. Oke, kita kopikan ini under ini 500 kita kopikan. Oke, selesai ya. Terus bank service ceng ini ya, kita lihat di VTCAS ada nggak? Oh nggak ada ya, nggak ada. Bank service ceng ini adanya di jurnal penyesuaian ya ini. Nah, bank service ceng ini senilai 250 kita copy. Oke, selesai ya. Kita pastikan dulu yang di PTKes ini sudah kita pindahkan semua ke laporan arus kas ya. Oke, sudah kita pindahkan semua ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan deh. Kita berapa sih total pengeluaran kita? Ini ya, ini kita tambahkan pasukan ke sini hasilnya 362. Oke. Jadi total cash flow ya itu kita kurangi total penerimaan kita kurangi dengan total pembayaran kita, maka hasilnya adalah 179.020.000 ya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi cash flow from financing. Nah, yang ini bank permata luan tadi ya. Bank permata luan tadi itu kan belum kita pindahkan tuh. Yang ini yang ada di jurnal pengeluaran kas yang ini kita pindahkan ya. Nah, 16 juta. Oke, terus interest expense-nya juga ya ada di jurnal pengeluaran yang ini tadi. Oke, kita pastikan dulu ya. Kita pastikan yang ini sudah kita pindahkan, ini juga sudah kita posting ke arus kas ya, ke laporan arus kas kita. Jika sudah, kita tambah deh. Pasti total cash flow financial kita ini ya, ini kita tambah, masukkan hasilnya di sini. Oke, berarti 19 juta ya, 16 ditambah 3 ya 19 juta. Selanjutnya berarti net increase of cash kita ya, yaitu ini kita tambah ini ya, ini kita tambah 100. Ini hasil dari ini tadi kan kita kurang dengan ini nih, maka kita ketemu ini kan. Nah, hasil 79 ini kita kurangi dengan 19 ini, maka hasilnya adalah 160 ya, 160. Nah, terus begin cash and equivalent cash 1. Nah, oke. Setara kas dan setara kas per 1 Desember 2018 katanya ya. Berarti kita ambilnya yang ini itu dari neraca saldo di bulan awal November ya, kita cari. Oke, ini ya. Nah, ini cash in bank
petty cash juga ya, petty cash juga itu termasuk dari kas ya. Oke, jadi kita tambahkan nih 42770 ditambah 980, maka hasilnya adalah 52570. Kita kopikan ini ya, kita kopikan, kita masuk lagi ke laporan ekuitas, ke laporan arus kas ya. Oke, kita masukkan ke sini 52570 ya. Ingat 5270 ini adalah dapatnya adalah dari neraca saldo awal. Neraca saldo awal ini 5270 yaitu cash in bank ditambah dengan petty cash. Bisa dipahami ya. Oke. Jika kita sudah membuat di sini 52570, maka ini kita tambah 160, kita tambah dengan 52570, maka hasilnya adalah 212.590.000. Oke. Nah, untuk hasil di sini itu harus sama dengan yang ada di neraca saldo yang ada di neraca lajur kita. Neraca lajur kita untuk cash in bank sama petty cash ya. Jadi kalau kita tambahkan 205 ditambah 675 ini, maka hasilnya adalah 12. Oke, jadi kita tambahkan ya, kita tambahkan biar kita tahu. Kita besarkan. Oke, ini ya cash in bank sama petty cash. Jika kita tambahkan, ini cash in bank ya, kita tambah dengan 6750, ini adalah petty cash ya, 70. Oke, berarti 212.590 itu harus sama dengan sini, 212.590, 212.590, 212.90. Oke, bisa dipastikan kalau sudah sama berarti laporan arus kas kita itu sudah benar ya. Oke, bagaimana? Mudah kan untuk membuat laporan keuangan cash ini arus kas ya. Oke, itu saja ya untuk kali ini. Video yang akan selanjutnya akan dibuat di sesi berikutnya. Jangan lupa dipahami, dipelajari ya. Dari mana langkah-langkahnya dapat angkanya, silakan dipelajari ya. Jangan lesuh, harus tetap semangat. Semoga kalian tetap kompeten dalam UKK nanti ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Share bila perlu ke teman-teman kalian, ke keluarga, siapa tahu mereka juga membutuhkan ini ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.